Engkau sampaikan Islam dengan kekerasan, engkau sampaikan Islam dengan kemarahan, bukan dengan keramahan, maka mereka niscaya akan berlari jauh dari Muhammad. Mereka tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat-nasihat Islam ini. Jika mereka pernah menyakitimu, ucapan mereka yang menyakiti hatimu, ucapan mereka yang menyinggung dirimu ya Muhammad, maafkan mereka. Marilah kita bersama-sama membangun peradaban umat yang lebih baik, sebagaimana peradaban yang telah dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peradaban Madinah. Madinah bisa bermakna kota, Madinah juga bisa bermakna madaniyah. Madaniyah bisa bermakna fikiran-fikiran yang cerdas dan baru. Madaniyah bisa bermakna tatanan kehidupan yang lebih baik. Madaniyah bisa bermakna peradaban yang lebih sempurna. Karena Islam tidak pernah menafikan ilmu pengetahuan. Justru dasar utama dan fondasi dalam Islam adalah akidah yang berdasarkan kepada ilmu yang benar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. فيا عباد الله أيها الناس، أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى عز وجل وعلا في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لكم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku sekalian, para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang tiada henti dan tiada putusnya Allah berikan kepada kita sekalian. Walaupun dari sekian nikmat yang ada, yang Allah sediakan untuk kita semuanya, tidak jarang kemudian kita balas dengan keingkaran. Sebab Allah sudah menyatakan, wa qalilum min ibadis syakur, sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai berterima kasih kepada Allah. Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah, menjadi panutan dan qudwah serta anutan bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa dapat bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik dan sebenar-benarnya takwa, serta senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para hadirin yang berbahagia, melalui khutbah yang singkat di hari yang mulia ini, pada hari ini adalah tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan bulan Ashura, atau tanggal 10 dari bulan Muharram yang kemudian kita kenal dengan Ashura atau hari ke-10 di bulan Muharram, di mana baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam telah mensunnahkan bagi umat Islam yang mau melaksanakannya untuk berpuasa pada hari ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika dalam proses perjalanan hijrah dari kota Makkah menuju Madinah atas perintah Allah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takut terhadap ancaman orang-orang Quraisy, orang-orang munafikin dan orang musyrikin pada masa itu? Sama sekali tidak. Rasulullah tidak memikirkan dirinya, tetapi yang difikirkan oleh Rasulullah
bagaimana kelanjutan dakwah Islam agar kemudian bisa menyebar dan diterima oleh seluruh umat manusia. Rasulullah Muhammad SAW ketika sampai di kota Madinah, ada seorang yang terburu-buru menemui beliau, dan para muarrikh atau ahli tarikh menyebutkan manusia yang dimaksud adalah Abdullah bin Salam. Ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Salam. Maksud dan tujuan dari Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, adalah ingin memastikan bahwa orang yang paling ditunggu oleh masyarakat Madinah yang bernama Muhammad bin Abdullah adalah sama dan sesuai sebagaimana yang telah disebutkan oleh kitab-kitab terdahulu, bahwa akan datang masanya nanti seorang nabi akhir zaman yang berhati lembut, berperangai mulia dan berakhlak sempurna yang bernama Muhammad, akan lahir dari tengah masyarakat Arab Quraisy yang pada masanya akan datang ke kota Madinah. Ketika Abdullah bin Salam berada tepat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu Rasulullah tengah berada di hadapan orang-orang Madinah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Pesan Nabi yang pertama, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan kedamaian di antara sesama. Padahal yang hadir masa itu, masyarakat Madinah tidak semuanya beragama Islam pada masa itu, karena memang umat Islam baru saja hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Tetapi pesan pertama yang disampaikan oleh Nabi mulia kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebarkanlah kedamaian, sampaikan salam kegembiraan dan kebahagiaan tentang datangnya agama Islam, agama yang membawa rahmat, agama yang membawa kasih sayang, dan agama yang senantiasa mendamaikan dalam kehidupan manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya mensunnahkan di antara setiap muslim dengan muslim yang lainnya, ketika saling bertemu baik yang dikenal ataupun tidak, untuk senantiasa mengucapkan salam. Karena sesungguhnya makna sebenarnya di dalam kalimat salam adalah mengandung doa dan harapan kepada Allah agar Allah menjadikan kita semuanya manusia-manusia yang selamat dari dunia dan akhirat. Kemudian Allah turunkan rahmat dan Allah berikan barakah dalam kehidupan kita semuanya. Pesan yang kedua disampaikan oleh Nabi, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Islam tidak hanya sekedar membahas dimensi ruhaniyah yang menghubungkan antara diri seorang hamba kepada Allah Tuhannya. Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya di samping itu, saudaraku sekalian, Islam mengedukasi umatnya untuk senantiasa berbagi kebaikan di antara sesama. Kita ini adalah hamba yang sama, diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sama, hidup di atas bumi yang sama, menikmati rezeki yang sama. Dari kesamaan-kesamaan yang ada, terutama dalam kesamaan akidah, kesamaan keimanan kepada Allah, apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesama orang-orang yang beriman, hakikinya dia adalah bersaudara. Apapun warna kulitmu, apapun bahasamu, apapun tradisi yang engkau pakai hari ini, sesungguhnya kalian semuanya adalah bersaudara. Untuk apa kita saling membenci? Untuk apa kita saling menghakimi? Untuk apa kemudian kita saling mengkafirkan di antara sesama? Bukankah kita ini adalah umat yang sama, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak layak bagi seorang muslim jika dia masih menyakiti saudaranya yang lain dengan ucapannya yang tidak baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, apa kata Rasulullah? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajar ma nahallahu anhu. Muslim yang sesungguhnya, mukmin yang sesungguhnya adalah ketika dia mampu menjaga lidahnya, menjaga ucapannya, menjaga perangai dan akhlaknya. Kepada siapa? Kepada muslim yang lain, selagi dia masih sama-sama bersyahadah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah saudaramu. Tak layak bagimu menyakiti mereka, karena jika menyakiti mereka berarti kalian menyakiti diriku, kata Nabi,
Dan barang siapa yang menyakiti sesama muslim, berarti sesungguhnya dia telah menyakiti Allah Tuhannya. Kemudian kata Nabi, wal muhajir man hajar ma nakhallahu anhu. Hakikat hijrah yang sebenarnya adalah hijrahnya seseorang dari keburukan, dari maksiat yang dilarang oleh Allah, pindah kepada ketaatan. Maka di bulan hijrah ini, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bukan hanya sekedar mengingat pindahnya Nabi, hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju Madinah, tetapi yang paling penting daripada itu adalah hijrahnya keburukan hidup kita dari keburukan kepada kebaikan, maksiat kepada taat, marah kepada sabar dan ikhlas, serta senantiasa selalu menghijrahkan diri kita sepanjang kehidupan kita. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kalimatnya, wasilatul arham, sambunglah silaturahim di antara kalian. Sebab ciri muslim yang baik adalah ketika dia mampu menjaga silaturahim, menjaga komunikasi di antara sesama orang-orang yang beriman. Bukankah Nabi Rasulullah Muhammad SAW ketika datang diutus oleh Allah ke atas dunia ini, bukan hanya sekedar mengajarkan manusia bagaimana bertauhid dan berakidah kepada Allah, tetapi menyambung sifat kemanusiaan yang luhur dan mulia. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab kecenderungannya adalah berperang karena selalu bangga dengan dirinya, selalu timbul sifat ananiyah, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling hebat, dan merasa dirinya yang paling mampu. Sifat-sifat ini kemudian dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan diganti dengan persaudaraan, kebencian berganti menjadi kasih sayang, perpecahan diganti dengan persatuan. Persatuan umat itu penting agar senantiasa tegaknya syariah ini tidak hanya sekedar menghubungkan antara diri kita pribadi kepada Allah, tetapi menghubungkan antara manusia yang lain dengan manusia yang lainnya. Dan pesan Nabi yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalamin. Salatlah kalian di malam hari ketika orang lain sedang tertidur pulas dan lupa kepada Allah. Laksanakan qiyamul lail, salatlah kalian, sujudlah kepada Allah, sampaikan segala keadaan, keinginan dan kehendak-kehendak kalian kepada Allah. Tadkhulul jannata bisalamin, maka niscaya Allah akan memasukkan kalian semuanya ke dalam surga Allah penuh dengan keselamatan dan penuh dengan kedamaian. Oleh karenanya para saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram yang mulia ini, di bulan yang dimuliakan oleh para nabi-nabi yang terdahulu sebelum datangnya Islam, dan bulan yang sangat dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan sebuah firman Allah sebagaimana yang saya kutip di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lakum. Maka karena sebab rahmat Allah yang turun ke dalam hatimu ya Muhammad, lintalakum, bersifat lemah lembutlah engkau kepada mereka. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling lembut akhlak dan perangainya. Tidak ada nabi, tidak ada manusia yang paling sempurna akhlaknya sebagaimana yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu Muhammad terdapat akhlak dan perangai yang sangat agung. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengagungkan dan memuliakan akhlak beliau, lantas bagaimana dengan kita umatnya? Yang layak bagi kita semuanya adalah tentu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, begitu mulianya akhlak Anda, begitu lembutnya sikap Anda, begitu lembutnya ucapan Anda. Ucapan Anda tidak pernah menyakiti siapapun. Bahkan ketika menasihati mereka, saya tidak pernah mendengar Anda menyakitkan mereka ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mengajari aku langsung akhlak dan etika ini, maka etikaku menjadi etika yang paling baik. Maka kata Allah, maka karena sebab rahmat Allah yang turun kepadamu ya Muhammad, lintalakum, bersifat lemah lembutlah engkau kepada mereka ya Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik.
Seandainya engkau keraskan dirimu Muhammad, engkau sampaikan Islam dengan kekerasan, engkau sampaikan Islam dengan kemarahan, bukan dengan keramahan, maka mereka niscaya akan berlari jauh darimu Muhammad. Mereka tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat-nasihat Islam ini. Maka yang kedua kata Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka ya Muhammad. Jika mereka pernah menyakitimu, ucapan mereka yang menyakiti hatimu, ucapan mereka yang menyinggung dirimu ya Muhammad, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, bahkan mohonkan ampunan kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan mereka yang selalu membencimu ya Muhammad. Kemudian yang berikutnya, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah engkau dalam setiap perkara. Umat Islam harus senantiasa bersatu padu dalam kebaikan, karena perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian semuanya dalam kebaikan dan takwa di jalan Allah, dan jangan pernah tolong menolong dalam perbuatan keji dan dosa. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama membangun peradaban umat yang berada di Kecamatan Belitang Hulu dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Sekadau, yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan bahkan negara Indonesia. Marilah kita bersama-sama membangun peradaban umat yang lebih baik, sebagaimana peradaban yang telah dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peradaban Madinah. Madinah bisa bermakna kota, Madinah juga bisa bermakna madaniyah. Madaniyah bisa bermakna fikiran-fikiran yang cerdas dan baru. Madaniyah bisa bermakna tatanan kehidupan yang lebih baik. Madaniyah bisa bermakna peradaban yang lebih sempurna. Karena Islam tidak pernah menafikan ilmu pengetahuan. Justru dasar utama dan fondasi dalam Islam adalah akidah yang berdasarkan kepada ilmu yang benar. Oleh karenanya saudaraku sekalian, marilah kita bersama-sama merajut tali silaturahim, membangun kembali komunikasi yang lebih baik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan masyarakat Madinah yang terkelompok-kelompok dalam kabilah, yang terkelompok dalam suku-suku. Kemudian Rasulullah mempersatukan satu kalimat, yakni sebagai orang-orang yang beriman, sebagai mukmin, dan sebagai orang Islam, yakni sebagai muslim. Dan yang terakhir kata Allah, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan ketika engkau berazam, engkau sudah memaksimalkan ikhtiar dan upayamu untuk mempersatukan umat, kembalikan semuanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat menyenangi dan mencintai orang-orang yang bertawakal di jalannya. Semoga khutbah yang singkat di hari yang mulia ini dapat memantapkan dan menguatkan iman dan keyakinan kita kepada Allah, dan semakin menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta memiliki tanggung jawab dan tujuan yang sama, yakni menyampaikan Islam penuh dengan kedamaian di antara sesama manusia, serta menghilangkan kebencian-kebencian dan permusuhan. Semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويفوز المستغفرين ونجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيد الهدى رسول الله المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه وذريته أجمعين، وبعده. فيا أيها الناس، فيا عباد الله، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وارض عنا عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين هم قضوا بالحق وكانوا بهم يعدلون، الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن كل صحابة رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات،
اللهم إنا نسألك إليك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك إليك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإنعام يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بأسمائك العظام ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قوي الإسلام، اللهم قوي الإسلام، اللهم قوي الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الأكبر والله يعلم ما تفعلون. أقم الصلاة.